Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, kemudian sahabat Dr. Sugeng, sahabat Rocky Usyam Official, dan sahabat Suluk Mata dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah agar kabur Yaman aja dulu. Nah, sinyal keras dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini pernyataan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, yang mengatakan kalau mau kabur ya kabur aja, bahkan ke Yaman gitu ya. Nah, sontak itu membuat publik itu ya gaduh, apalagi terutama Kipin ya. Karena menyebut Yaman, mungkin kalau di situ kan pembicaraannya masalahnya tentang korupsi gitu ya, tentang koruptor, ya, yang bikin onar, bikin gaduh. Ya. Namun ketika di ujung itu ada menyebut Yaman, nah itu sontak Kipin itu tiba-tiba tergugah ya, tergugah, gak apa bangun gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa Timuran itu jenggiliatangi gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya sebenarnya bukan siapa yang harus kabur gitu ya. Siapa sebenarnya yang sedang kabur dari fakta. Karena hari ini kita tidak sedang bicara soal migrasi, kita bicara soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Klaim sejarah, klaim nasab, dan hegemoni simbolik di tengah masyarakat. Dan ini sontak memberikan sebuah reaksi yang luar biasa ketika menyebut kata Yaman. Dan ini langsung identik dengan kelompok yang selama ini menghegemoni di Indonesia, yaitu Ba'alawi. Nah, kalau kita bedah pidato Presiden Prabowo gitu ya, sebenarnya pesannya sangat jelas ya, soal loyalitas, soal kontribusi, soal nasionalisme nyata dan bukan simbolik. Nah, tidak ada menyebut kelompok mana, hanya menyebut negara Yaman. Tapi polanya kalau kita melihat ya menikmati Indonesia, yang tidak berpihak pada Indonesia, ya silahkan kabur aja gitu ya. Nah, saya melihat ada analisis yang tajam dari akun Suluk Mata ini yang luar biasa. The First itu menanggapi dari pernyataan Presiden Prabowo, dan analisisnya juga tajam sekali terkait tentang pernyataan Presiden Prabowo terkait tentang siapa sih sebenarnya yang kabur ke Yaman. Ya, ini kabur dari Indonesia ke negeri Yaman, atau sebenarnya itu seperti seolah-olah menggambarkan kabur dari sebuah fakta. Nah, ini mungkin Gus Haikal dulu yang akan menjelaskan secara analisis pernyataan daripada Presiden Prabowo. Monggo, silakan Gus Haikal. Ya, terima kasih Mas Charlie, yang saya hormati Dr. Sugeng, calon dokter Gus Rocky, semoga lekas selesai studinya, barokah selalu semuanya, dan hadirin semua dimanapun berada. Amin. Kita semuanya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, waktu yang lalu Presiden Prabowo menyampaikan perkataan yang cukup bisa jadi bagi sebagian orang terdengar aneh, orang yang tidak mengikuti diskursus nasab ya, terutama, dan orang-orang yang mungkin juga bertanya-tanya tentang kenapa disebut Yaman, Yaman gitu. Ya, ini saya, ya kalau ingin lebih jelasnya ya dibaca di tulisan itu ya. Saya mungkin agak karena kalau menyampaikan yang ada di situ kan sudah bisa dibaca. Saya coba cermati dari sudut pandang lain. Presiden Prabowo mengungkapkan itu di forum
Cilacap ya, artinya di hadapan apa birokrat-birokrat ya, kementerian yang juga pengusaha-pengusaha di situ ada 13 proyek hilirisasi yang disebutkan ini ya. Nah itu tidak lepas dari Presiden Prabowo ingin menyampaikan bahwa sisi nasionalisme yang perlu dipupuk gitu. Karena memang kunci dari sebuah peradaban sebuah bangsa itu antara lain ya kecintaan warganya terhadap negaranya. Nah, kemudian kalau narasi itu keluar, mungkin beliau memandang bahwa ada sisi nasionalisme yang mungkin beliau pandang sudah mulai banyak tergerus. Sebenarnya secara konteks lebih luas lagi nggak cuma ini ya, dalam arti dalam apa namanya segi kehidupan berbangsa tidak hanya apa namanya peristiwa-peristiwa tentang diskursus nasab ini ya, secara lebih luas lagi. Misalnya kemarin peristiwa misalnya orang yang menerima beasiswa LPDP suami istri begitu, menunjukkan anaknya misalnya sudah di apa namanya warga negara bangga, warga negara asing sudah punya paspor gitu. Ya itu kan sesuatu yang menunjukkan nilai nasionalisme yang turun gitu kan. Bahkan rela apa namanya makan dari biaya studi dari negara, makan duit negara, tapi kemudian dia dengan bangganya berkuasa negara asing gitu, dalam konteks itu anaknya gitu kan. Itu kan artinya nilai nasionalisme yang mengkhawatirkan sekali, karena itu terjadi dalam konteks orang yang berpendidikan, orang yang punya latar belakang pendidikan yang itu dibiayai oleh negara gitu. Jadi ketika kepandaian atau ini studi yang jenjang pendidikan yang tinggi ke kepandaian yang itu kemudian bersentuhan dengan dunia global, dunia luar, itu tidak menjamin bahwa orang itu memiliki nasionalisme yang baik. Nah, kenapa sampai kemudian disampaikan dalam konteks ini menyebut kata Yaman? Nah, Yaman ini kalau kemudian kita apa namanya boleh menganalisa, artinya apa? Presiden Prabowo sudah mencermati gerakan-gerakan yang afiliasinya pada Yaman, baik itu apa di belakang dalam gerakan itu disebutkan dalam pemberontakan Indonesia sudah mengalami segala macam apa perjalanan dari gejolak-gejolak yang ada, sampai beliau menyebutkan pemberontakan PRM Pemesta misalnya, juga RMS segala macam. Nah, dalam sisi kesejarahan Indonesia kita juga secara historis, materialisme secara historis fakta bahwa banyak ternyata yang kemudian secara sejarah orang-orang Yaman itu berimigrasi ke Indonesia yang sudah pernah kita bahas dulu, kemudian beranak pinak di Indonesia, membawa narasi-narasi yang itu kemudian sampai pada titik di mana Presiden Soekarno pada waktu itu ya, tentang hadromatisme itu juga berkomentar bahwa orang Indonesia jangan sampai jumud ya, artinya terjebak pada doktrin khurafat dan segala macam yang kemudian anti pada kemajuan zaman di situ. Maksudnya apa? Ya kungkungan doktrin khurafat itu pada zaman Soekarno pun yang datang dari Hadramaut, dari Yaman itu juga mewarnai di situ. Soekarno sudah memperingatkan gitu. Dan kemudian misalnya setelah reformasi muncul kemudian aktor-aktor seperti Rizik Sihab segala macam dengan membawa politik identitas, Gus Dur juga memperingatkan bahwa ini
bahwa Rizik ini orang yang selalu bikin masalah, selalu bikin gaduh, tangkap saja dan sebagainya, justru juga pernah ini Yaman lagi gitu. Dan kemudian juga misalnya perjalanan ketika politik identitas kemudian pasca reformasi itu menguat, kemudian mobilisasi massa atas nama nasab ya, atas nama kemudian juga bisa menghantarkan politik identitas itu, menghantarkan seorang Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, kemudian menjadi calon presiden, itu juga Yaman lagi di situ gitu loh. Kemudian juga misalnya ya kalau kita mau sebutkan banyak gitu. Artinya apa? Presiden Prabowo betul-betul memahami gejolak yang ada di dalam masyarakat. Apalagi Jenderal Dudung itu sebelum lama ini juga menjadi kepala staf kepresidenan, itu artinya juga dengan informasi yang didapat oleh kepala staf kepresidenan, artinya informasi itu makin akurat bahwa karena memang perjalanan Jenderal Dudung juga kemarin-kemarin juga menginisiasi untuk dibubarkannya FPI. Ini juga FPI di belakangnya juga ada Yaman lagi gitu. Dan peristiwa misalnya kemarin juga yang baru-baru ini yang kita podcastkan kemarin ada seorang anggota legislatif, seorang DPR yang kemudian juga menghina, memfitnah, memberi statement yang tidak elok ke mata publik tentang narkoba, bahwa pesantren dan ulama di Madura terlibat narkoba, itu juga menyinggung pribumi, jadi kelihatan begitu, karena yang melontarkan itu ya Yaman lagi gitu. Artinya ketika Yaman ini disinggung, ini irisan-irisan ini kan kemudian orang menjadi mencari tahu gitu kan. Kenapa ada apa di balik Yaman ini dengan kata-kata Yaman ini? Ternyata dari segi sejarah, dari rentetan ini banyak Yaman lagi gitu. Ya tapi kita cukup menyadari bahwa tidak semua imigran Yaman, tidak semua para pendatang itu punya perilaku yang menyimpang artinya. Cuma ketika rentetan kejadian dari misalnya juga yang pemberontakan PKI ada di situ, tokoh-tokohnya juga ada Yaman ya, kemudian juga bom di Borobudur juga ada Yaman ya gitu kan. Nah itu mungkin bagi Prabowo itu juga bertanya-tanya mengapa misalnya orang-orang di elit-elit itu tidak banyak menyinggung Yaman ini gitu. Artinya apa? Misalnya kayak MUI, misalnya PBNU tidak bersuara tentang Yaman ini atau tentang Pak Alawi ini gitu. Justru Prabowo yang merespon itu. Dan itu tentunya bagi para pejuang nasab gitu, yang ingin memurnikan nasab Rasulullah, yang ingin memurnikan ajaran Islam, Ahlussunnah wal Jamaah khususnya, karena ajaran-ajaran sesat dari Pak Alawi juga sudah terbuka melalui kitab-kitab mereka yang kemudian direspon dengan terbitnya buku oleh Gus Jazuli 455 khurafat itu kan juga elit-elit agama di Indonesia juga tidak bersuara. Nah ini juga sebenarnya ketika Presiden Prabowo menyampaikan Yaman tadi, itu juga menyentil juga kalangan elit-elit agama bahwa ini Yaman ini ada sesuatu yang harus diwaspadai dari sisi nasionalisme, dari sisi spiritualitas, dari sisi yang pada konteks itu ya konteks nasionalisme yang bisa kemudian tergerus karena akibat pola-pola Yamanisasi, tarifisasi yang selalu di masyarakat itu terjadi perdebatan terus-menerus. Dan ini di elit-elit ini tidak merespon. Artinya seperti yang kita singgung bahwa media-media mainstream itu tidak merespon atau kurang merespon. Ini kalau misalnya kata Yaman ini dilemparkan atau disampaikan ketika Balawi masih kuat, sebelum tesis Kiai Imad misalnya, ketika MBI masih kuat, tentunya akan terjadi respon yang keras di kalangan mereka, di kalangan FPI ya, minimal respon atau akan terjadi demo berjilid-jilid gitu. Dan ini yang kemudian tidak ada respon, artinya juga dari kalangan Yaman orang-orang yang
artinya kontraproduktif terhadap negara ini, terhadap Islam di Indonesia yang sedang dilawan narasi-narasinya, itu mereka menyadari bahwa Prabowo ini tahu langkah-langkah mereka sebenarnya. Karena juga seorang presiden tidak mungkin mendapatkan informasi, melontarkan sesuatu yang tidak ada pertimbangannya. Karena ini hubungannya dengan otomatis dengan secara internasional, ketika menyebutkan sebuah negara, artinya itu juga secara tidak langsung akan sedikit banyak mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Yaman sendiri. Tapi tentunya hal itu sudah dipertimbangkan oleh Prabowo ketika menyebut itu, gitu. Karena bahkan Yaman juga orang di sisi hubungan diplomatik ini sebetulnya sudah diperhitungkan juga ada imbal balik yang seperti apa gitu. Dan orang juga kemudian kenapa disebut Yaman? Yaman itu negara misalnya yang selalu jadi konflik terus menerus. Yang di situ juga ada komunis yang kuat di daerah Yaman itu. Jadi ada yang mengatakan misalnya kok kabur ke Yaman, Yaman negara miskin, negara ini. Nah, itu orang-orang yang mungkin tidak paham dalam konteks bahwa banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh warga keturunan Yaman, walaupun tidak semuanya ya, kita tetap objektif, tapi narasi-narasi yang dibangun sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan sampai pasca reformasi itu yang kontraproduktif terhadap perjalanan negara ini. Jadi artinya terutama dari sisi spiritualitas yang kemudian tadi elit-elit agama di PBNU, di MUI yang tidak bersuara di dalam hal penyimpangan-penyimpangan Pahlawi gitu, yang justru merespon malah Prabowo. Tentunya ini angin segar bagi para pejuang-pejuang yang bisa dikatakan pejuang-pejuang yang baik yang untuk meluruskan ajaran agama maupun yang di wilayah Nasab gitu. Dan sesuatu yang ini menjadi jawaban dari mungkin kemarin sempat terdengar misalnya Muhaimin mengatakan bahwa Prabowo saja sudah mulai ragu ya, gitu kan, bahwa sudah mulai ragu dengan Pak Alawi, kok Nusron masih saja sowan-sowan atau kepada Pak Alawi untuk ini kan dalam untuk legitimasi politik atau entahlah, tapi yang jelas ada kedekatan di situ. Nah ini setelah ini terlempar kata-kata ini menunjukkan bahwa ada garis batas, jawaban bahwa paling tidak bisa membaca bahwa Presiden Prabowo tidak percaya terhadap Yaman, tidak percaya terhadap Pak Alawi, tidak percaya terhadap narasi Pak Alawi tentang sejarah yang mereka bikin tentang Indonesia, tidak percaya dengan narasi Pak Alawi tentang nasab yang mereka narasikan, dan semua tentang Pak Alawi ini sebuah informasi yang menjadi jawaban bagi narasi yang meragukan bahwa Prabowo itu selama ini pro Pahlawi. Ternyata tidak gitu. Karena persinggungan Yaman ini banyak, tapi antara lain ini seperti orang yang mengendarai motor ya, sen kanan tapi beloknya ke kiri. Tapi tentunya ini sesuatu political speech ya, pidato politik yang bagus dalam arti orang bisa membaca dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi maupun yang lain-lain baik politik. Tapi yang jelas bagi kita yang di dalam diskusi nasab ini mengikuti perkembangannya, itu pasti bisa melihat bahwa ketika ada Dudung masuk ke kabinet, kemudian selang Jenderal Dudung itu masuk, itu kemudian ada lemparan kata yang menyinggung Yaman, artinya ya jawaban bahwa Presiden Prabowo tidak mendukung narasi-narasi yang dibangun oleh aktor-aktor Yaman ini. Begitu, Mas Ferdi. Ya baik. Nah, sebenarnya narasi Indonesia gelap ini, Gus, pernah ya 2019 itu kan pernah juga muncul ya. Itu agar Indonesia bubar tahun 2045.
Dan kita ingat tahun 2019 itu kan Prabowo didukung oleh kelompok-kelompok seperti ya 212, FPI, bahkan juga dari pihak-pihak Balawi lah, Habib-Habib gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu, artinya oknum-oknum yang mungkin Pak Prabowo sampaikan di publik itu serapola itu ya itu saja lingkarannya gitu ya? Atau seperti apa tuh? Ya, banyak analisa tentang Indonesia gelap itu dan beberapa potongan-potongan video yang beredar, beberapa indikasi-indikasi keterlibatan ex-HTI misalnya, ex-FPI misalnya terlibat dalam demo-demo itu. Ketika demo yang seharusnya itu ada aturannya, ada undang-undangnya, misalnya tidak boleh lebih dari jam 18 misalnya sore, artinya malam itu sedang demo, tapi itu demo sampai malam gitu. Artinya sudah melanggar hukum, sudah melanggar aturan. Itu patut dicurigai bahwa demo ini sebenarnya tidak netral, tidak murni dia faktor idealisme, ada motif-motif yang lain yang itu jelas sangat membahayakan bagi keamanan gitu. Dan ternyata memang benar kan gitu. Ketika ada pembakaran kantor polisi dan segala macam, narasi-narasi yang kemudian itu berkembang itu tidak kontraproduktif terhadap negara Indonesia. Karena apa? Karena yang kemudian dibaca oleh publik ini itu kan ada sebuah agenda besar di belakang ini, di belakang demo-demo Indonesia gelap itu. Dan dalam potongan-potongan itu juga ada kemudian setelah peristiwa ini terkuak misalnya dokumen George Soros tentang doktrin open society-nya itu, ada globalis yang ingin masuk, ingin mengacaukan negara ini, ya irisan-irisan ini kan akhirnya bertemu gitu. Oh ternyata kemarin seperti ini, kemarin seperti ini, kemarin sih ada hal-hal yang kemudian patut dicermati bahwa Indonesia ini mau dibenturkan terus gitu. Nah, tentunya senjata yang paling efektif untuk membenturkan ini yang mencabut sisi nasionalismenya. Ketika orang itu kecintaannya terhadap negeri ini sudah terkikis, sudah turun, apalagi tidak ada, ya dia akan dengan mudahnya untuk menyerang apa yang hubungan dengan pemerintah gitu. Apapun yang tentang pemerintah pasti jelek, pasti dinarasikan dengan buruk gitu. Karena memang jiwanya bukan jiwa nasional, jiwa cinta pada tanah air. Bukan berarti kita tidak boleh mengintip pemerintah. Nanti saya dimarahin Dr. Sugeng kalau itu. Tapi ketika kritik itu salurannya kemudian tidak bagus, tidak baik, seperti demo yang tadi bisa gelap itu sudah gelap, sudah malam memaksa demo terus kemudian kerusuhan itu kan dikoordinir melalui ojek online itu semua. Nah, di belakang ojek online itu siapa ya akhirnya bisa terbaca. Di situ ada irisan-irisan XHTI, XPI, di situ aja juga ada irisan-irisan Balawi tentunya. Karena misalnya ketua organisasi buruh gitu yang May Day ini itu kan ya Said Iqbal siapa itu juga nyaman juga sepertinya gitu. Jadi ya ketika menyinggung itu banyak faktor yang akhirnya tokoh-tokoh aktor-aktor di politik itu ada nyamannya yang ini berusaha dengan narasi identitasnya di wilayah ekonomi, di wilayah buruh, di wilayah yang lain-lain tentunya ya, apalagi di wilayah agama banyak sekali kalau di wilayah agama ini dengan narasi-narasi itu yang kemudian perlu Presiden Prabowo untuk menyampaikan itu sebuah peringatan juga bagi ini warga imigran Yaman yang selama ini narasinya kontraproduktif terhadap bangsa ini untuk waspada bahwa mereka sedang disorot sekarang, negara sedang menyorot sekarang kan gitu. Kalau begitu Mas Heri. Ya baik. Selamat datang Al-Habib Al-Kutub Haji Sajjad Jazuli bin Fakihil Muqaddam. Antum lama sekali ini mi'rajnya. Kita udah lama nggak kongko-kongko di sini gitu ya. Kita kan selalu berlima ini kongko-kongko. Sampai nggak ada antum, Bib.
Oke, sebelum kita lanjut ya, kita nanti ke Dr. Sugeng, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita kembali lagi ya untuk buku yang tadi saya share itu adalah buku dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang berjudul Suluh Ilmu di Laudatul Ulum, ya. Itu karya Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, dan nanti bisa teman-teman bisa pesan di nomor 0857 713 954360 ya. Baik, kita ke Dr. Sugeng untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Haikal. Monggo silakan Gus Dr. Sugeng. Saya sebetulnya nggak apa ya, nggak menonton lengkap apa kata Presiden Prabowo itu. Suara saya terdengar toh? Jadi Aman. kalau penyebutan Yaman ini tentu saja tidak ada asap tanpa api gitu ya. Ya ada, ya bisa juga ada asap tanpa api, berarti ada reaksi kimia, lab bocor itu. Tapi menarik itu sebetulnya kalau bahasa Jawa itu ya orang lagi nyindir, kenapa Yaman? Kenapa nggak disuruh kabur ke Amerika, atau yang di orang balas nyindir kabur ke Jordan itu ya. Pasti ada kaitannya dengan Yaman, itu pasti. Dan kalau dikaitkan dengan nasionalisme, cuma orang Yaman yang menempatkan nasab di atas nasionalisme itu. Itu yang jelas itu. Kalau mereka menempatkan nasionalisme di atas nasab, persoalan ini selesai 2 tahun, sampai hari ini kan nggak selesai. Nggak selesai, ya selesai betulnya, cuma ngengkelnya nggak selesai. Kedua, seperti itu dalam kasus Bali, kasus nasab. Kedua, hanya WNI yang keturunan Yaman yang masih mempersoalkan perbedaan mazhab dalam Islam. Seperti kita dengar lah, Firanda Andirja, terus Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah masih mempersoalkan membuat narasi Syiah bukan Islam. Indonesia ini penandatangan aman message loh. Walaupun itu tidak dibuat menjadi hukum positif yang mengikat, tapi itu bukti polisi negara. Itu membuat hubungan kita dengan negara sahabat buruk gitu. Jangan berpikir cuma Iran saja yang kebetulan mayoritas, atau Iran dan Irak yang mayoritasnya Syiah. Bayangkan kalau Syiah Rusia juga ikutan tersinggung gimana? Kan itu tidak bagus buat hubungan luar negeri kita. Kesalahan pemerintah memang kadang polisi yang sudah ditandatangani, ditulis, itu tidak di-enforce menjadi hukum positif. Itu yang jadi masalah. Kemudian kemarin yang kasus mega korupsi Risa Khalid, itu Yaman juga itu. Jadi apa ya, Presiden tuh ngasih tanda aja bahwa ada kaitan nasionalisme, kemudian primordial. Kalau bukan primordial, tentu saja contohnya jangan Yaman. Sekalian aja ke Ethiopia atau ke mana ya, ke negara yang jauh lebih kacau dari Yaman lah. Sekalian itu kenapa Yaman tuh pasti ada tanpa ada asap tuh pasti ada apinya kan gitu.
Jadi ya pasti pointing ke keturunan Yaman sepertinya. Kenapa kepikirannya Yaman gitu. Dan balasannya juga antik gitu dari yang malah mengangkat isu hadis Nabi tentang apa ya, doa Nabi untuk Yaman. Ya nggak nyambung sih kalau saya rasa. Itu aja. Jadi mungkin yang keturunan Yaman di Indonesia harus introspeksi. Balawi itu dipertanyakan nasionalismenya. Kenapa menempatkan nasab di atas kecintaan terhadap Ibu Pertiwi kalau beneran menganggap Indonesia ini Ibu Pertiwi. Kemudian seperti pendakwa Wahabi seperti Khalid, Syafiq, Firanda Andirja yang sering membentur-benturkan antar mazhab Islam, padahal Indonesia ini udah tanda tangan Risalah Aman. Itu kan biang pecah belah itu malah, padahal Pancasila kita ada persatuan Indonesia. Kemudian kita punya hubungan internasional dengan sesama negara Islam yang anggota OIC, berarti keislamannya kan diakui, dibolehkan juga naik haji, masih membuat kampanye Syiah bukan Islam. Ya negara juga punya salah, kenapa tanda tangan Risalah Aman itu tidak di enforce, dijadikan hukum positif dan diamalkan, misalnya mengajarkan perbedaan mazhab di sekolah-sekolah itu kan juga penting. Yang ketiga kemarin ya itu Rizal Khalid itu. Jadi saya rasa ini kaitannya Yaman tuh antara asap dan api gitu lah. Kenapa yang keturunan migran lain enggak, tapi kalau keturunan migran lain juga mungkin karena ya maaf saja seingat saya Pak Prabowo juga ada darah imigrannya, tapi darah imigrannya darah imigran Asia. Maksudnya China itu kan banyak di antara kita juga berdarah China nggak kelihatan sudah. Kalau karena admixingnya kalau dari China itu bagus lah. Kita secara genetik juga relatif identik dengan China gitu. Jadi itu saya rasa itu sinyal Ya. aja bahwa itu ada hubungan antara asap dan api gitu. Silakan. Oke, Pak Dok. Nah, ini kan dulu pernah Balawi ini seringkali menolak disebut imigran sebenarnya, ya. Dan statement Rizik itu kan juga, oh ini saya juga punya darah ibu, darah Betawi, saya masih cucunya Pitung, dari mana saya imigran? Gitu kan, kita asli Indonesia, asli pribumi gitu loh. Nah, arti maksudnya itu seperti apa Pak Dok? Imigran itu yang disebut imigran, kemudian pribumi, dan apa yang ditolak oleh Rizik itu menolak mereka itulah disebut imigran gitu Pak Dok. Ini seperti apa Dok? Itu kan narasi yang mereka buat bahwa semua orang tuh imigran lah gitu ya. Definisi imigran dengan tidak itu kan kalau yang indigenous ngikutin definisi dari PBB kan. Seseorang ya populasi yang datang sebelum era kolonial, kemudian populasi itu membentuk sudah melakukan penyesuaian biologis dan budaya terhadap tanah yang ditempatinya. Jadi maksudnya begini, kita sebagai orang Jawa itu secara genetik sudah berbeda dengan populasi Asia umumnya, membentuk kekhususan sendiri karena kita berinteraksi dengan alam kita. Misalnya walaupun sama-sama haplogroup O loh dengan China. Nenek moyang orang Indonesia dan China itu kan ada sebelum etnis Jawa dan etnis China ada gitu. Ini kesalahan narasi yang dibuat oleh saudara-saudara Balawi ini. Haplogroup O turunan Mongol, bukan turunan, nenek moyangnya sama antara orang Cina dan orang Indonesia tuh moyangnya sama. Makanya dibilang haplogroup Eurasia itu kan itu. Karena ketika nenek moyangnya hidup itu etnis Cina dan etnis Nusantara itu belum terbentuk. Jadi kalau bahasa sederhananya yang pribumi adalah yang babat alas. Yang imigran itu datang belakangan begitu. Jadi kalau seperti Rizik Syihab punya daerah, buktikan tunjukin aja tes DNA-nya. Seperti Hadi Al-Hadi kemarin kalau dia mengaku pribumi wantas. Yang darahnya itu 24,6% pribumi. Kan ketahuan tuh neneknya hampir selalu pribumi kalau Hadi kan. 4 generasi itu 3 generasi neneknya pribumi.
orang Sumatera. Kan kelihatan di laporan DNA-nya. Lah kalau Rizik Sihab mengklaim keturunan pribumi, buka aja tes DNA-nya. Kalau berani. Kalau nyalinya ada gitu. Tinggal tunjukin kalau mengklaim pribumi, tunjukin. Lah kalau saya kan enteng. Tes DNA ternyata seluruh mutasi saya 99% itu adalah hasil interaksi biologis kakek-kakek nenek-nenek saya terhadap alam Indonesia sehingga hanya ditemukan di Asia Tenggara gitu. Ya tinggal Rizik lakukan hal yang sama, tes DNA buktikan gitu. Tinggal dia pilih diakui sebagai pribumi atau diakui sebagai durian nabi. Nggak bisa milih dua-duanya. Itu aja. Oke, kita ke Gus Rocky ya, tentang narasi Indonesia gelap nih Gus. Yang tadi disampaikan adalah sama Pak Dr. Sugeng, kemudian Gus Haikal, itu kan kita hubungkan dengan narasi Indonesia gelap. Ini sebenarnya saya yakin Pak Prabowo itu berbasis dengan data intelijen pasti ada, jadi bukan sembarang asal menyampaikan ke publik dan bukan hanya untuk menambangun sebuah ketakutan. Dan istilah Pak pidato itu kan ya jadi relevan sebenarnya. Jangan gunakan intelektualitas untuk merusak bangsa. Nah, apakah kritik yang disampaikan beliau ini membangun atau justru menciptakan distrust? Dan siapa yang diuntungkan dari narasi Indonesia gelap? Monggo silakan Gus Rocky. Suara Gus. Terima kasih Kang Charlie. Senang banget ini jumpa lagi setelah satu pekan lebih kita nggak bersua bareng, Nggak ngonten bareng kongko-kongko. di sini. Iya, diskusi bareng. Yang jelas sih saya melihat dan saya menonton bagaimana pidato Pak Prabowo disampaikan di Cilacap ya itu ya. Ya, cocok. Kita harus membacanya secara konteks geopolitik karena pertama Pak Prabowo itu seorang pembaca yang baik ya. Dia nggak baca komik kaleng-kaleng, Doraemon, One Piece, walau alam baca One Piece nggak ya? Mestinya baca juga sih. Tapi saya yakin Pak Prabowo itu misalnya baca dulu itu pernah Pak Prabowo berpidato karena beliau habis membaca buku The Ghost Fleet kalau nggak salah, kurang lebih itu judulnya apa, jadi kapal hantu yang meramalkan Indonesia akan bubar 2030 dan seterusnya. Kurang lebih itu menggambarkan memang literasi Pak Prabowo itu di atas rata-rata tingkat literasi orang Indonesia pastinya. Kemudian selain membaca, Pak Prabowo juga menulis. Pak Prabowo punya, karya berjudul Paradoks Indonesia kalau tidak salah. Kemudian juga punya karya itu Kembalikan Indonesia, Bring Back Indonesia ya, yang mana nadanya itu sama, apa namanya, Pak Prabowo mengelaborasi kondisi kekayaan Indonesia, tetapi ada ironi bahwa kekayaan itu tidak mewujud pada kesejahteraan rakyat yang itu secara merata. Jangankan merata lah, wong faktanya kita kaya tetapi juga hanya segelintir orang saja yang menikmati kekayaan itu. Oleh karena itu retorika Pak Prabowo memang selalu demikian. Pertama itu yang harus kita maklumi dulu bahwa Pak Prabowo itu membaca. Karena kalau kita sudah paham bahwa Pak Prabowo itu membaca, kita juga meyakini, kita juga memahami lah paling tidak, bukan meyakini. Memahami bahwa apa yang diucapkan Pak Prabowo itu tidak berangkat dari ruang hampa, tidak berangkat dari ruang kosong, alias ndobol, asal ngomong, ngarang-ngarang sebagaimana misalnya pakai mukodam, mi'raj ke langit 70 kali semalam, pulang bawa telur. No, Pak Prabowo membaca dari apa yang geopolitik paparkan. Dari apa yang teori-teori telah dibangun oleh para intelektual. Ya, jadi tidak berangkat dari ruang hampa apalagi dari hayalan-hayalan. Artinya memang bisa jadi di situ Pak Prabowo sedang mengkritisi, bukan bisa jadi bahkan memang iya, mengkritisi, lawan politik yang mungkin hari-hari ini tidak terlalu kelihatan siapa, direpresentasikan oleh siapa. Tetapi kalau kita mau flashback, pada Pilpres, terutama 2024 ya,
dilalahnya lawannya Pak Prabowo yang paling keras mengkritik Pak Prabowo pada saat debate, pada saat debat itu ya keturunan Yaman, Pak Anies Baswedan. Kan kira-kira begitu, Pak Anies Baswedan. Kemudian di dalam konteks demonstrasi Indonesia Gelap, ada figur media yang juga itu keturunan Yaman. Siapa? Najwa Shihab misalnya. Saya frankly speaking aja lah. Saya merasa nyaman dan aman untuk membicarakan ini karena kita dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Itu konstitusi kita bilang begitu. So, kita belak-belakan aja bilang gitu kan. Artinya figur-figur ini mungkin secara otomatis begitu saja tuh nempel di Pak Prabowo sehingga celetuk demikian, gitu kan. Atau kalau bukan karena figur-figur ini, faktor lainnya adalah Pak Prabowo saya yakin adalah pembaca sejarah yang sangat baik. Sejarahnya adalah untuk tidak menyebut orang-orang, tadi kesebut 2 dan banyak sisanya seperti Rizik Syihab, Bahar Sumit dan lain-lain misalnya dari klan Ba'alawi, untuk tidak menyebut imigran karena mungkin mereka tersinggung karena dikira istilah imigran itu tidak netral, istilah itu terlalu pejoratif, maka bagaimana kalau kita gunakan istilah diaspora? Nah, saya yakin Pak Prabowo itu pembaca yang sangat baik juga tentang diaspora Hadramaut, ya, yang mana Hadramaut dari Yaman yang ada di Indonesia. Tadi disinggung oleh Gus Haikal bagaimana Pak Soekarno dulu mengkritisi gerakan Hadramautisme, ya. Yamanisasi, Hadramautisme. Dan saya kira Pak Prabowo juga ada di dalam literatur itu, membaca literatur itu sehingga terungkapkanlah apa, kalau mau kabur, kabur saja ke Yaman. Kemudian juga bisa jadi alasan ketiganya adalah fakta, ya, bahwa Yaman itu adalah negeri yang sejak dulu, bahkan sejak Indonesia belum merdeka sekalipun, ya, sejak eranya Utsman bin Yahya, bahkan leluhurnya Utsman bin Yahya, itu bukanlah negeri yang damai. Negeri yang terus-terusan dilanda konflik, perang saudara, perpecahan, krisis ekonomi, kekurangan pangan, dan karena itulah diaspora Yaman itu terjadi, diaspora Hadramaut itu ada gitu loh. Diaspora Yaman, diaspora Hadramaut itu ada. Karena apa ya, di negerinya ada gejolak sosial, ada gejolak politik, ada kekurangan ekonomi. Ini yang mau dibilang Pak Prabowo. Lu mau kabur dari Indonesia, lu sana tuh dipikirnya di negeri luar itu, di negeri orang itu enak gitu kan. Contoh paling tidak enaknya adalah Yaman. Nah, kira-kira gitu. Loh kenapa nggak nyebut Inggris apa? Ya Pak Prabowo males aja mungkin mau mempresentasikan betapa rumitnya misalnya untuk masuk atau pindah atau hidup sementara di negara-negara Eropa misalnya. Atau di Australia atau di Amerika. Yang hari ini isu imigrasinya itu semakin ketat untuk masuk. Dikira gampang mau masuk ke UK, dikira gampang mau masuk ke Eropa, dikira gampang mau masuk ke Amerika Serikat, ke Australia. Tapi kalau mau kabur ya yang paling gampang mungkin ke Yaman. Cari aja agent travel yang mungkin menyediakan pesantren kilat di Hadramaut. Gus Aziz paham soal ini. Bisa tanya Gus Aziz. Saya kira gampang. Visanya juga Umroh ke Tarim, umroh ke Tarim. umroh ke Tarim, ya. Dan saya yakin harga visanya sekalipun tidak akan semahal visa ke negara-negara Eropa misalnya. Visa ke Yaman saya yakin akan lebih murah dari itu dan lebih aksesibel, lebih mudah. Jadi sangat-sangat mungkin Pak Prabowo itu mengucapkan kabur aja ke Yaman ya karena faktor-faktor itu gitu. Adapun persoalan Indonesia Gelap lagi-lagi ini soal politics yang harus kita baca secara global, secara geopolitik. Karena kita sudah membahas ini misalnya ketika dalam topik George Soros, bagaimana gerakan-gerakan sosial itu direkayasa sedemikian rupa, ditunggangi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan kapital tertentu. Yang kerap kali orang-orang idealis di Indonesia itu sayangnya kalau tidak berhitung manfaat dan madorot, ya udah asal menjalankan idealismenya, demonstrasi, bakar ini, bakar itu, tidak tahu apa yang jadi konsekuensinya. Kemudian secara politik, secara ekonomi, ya nantinya mah akan menyesal. Contoh,
Sekarang kalau kita lihat berapa banyak aktivis 98 dulu yang menggulingkan Pak Harto, rezim Soeharto hari ini. Justru ada satu barisan dengan Pak Prabowo mendukung platform-platform manifesto-manifesto politiknya Pak Prabowo. Bahkan di dalam hal, contohnya, mengembalikan kembali UUD 1945 versi asli. Untuk menyebut beberapa nama, saya sebut aja Budiman Sujatmiko misalnya. Salah satu demonstran yang keras mendemo Pak Harto dulu 98. Hari ini jadi anak buah Pak Prabowo di Gerindra yang platform partainya seperti itu. Kalau iya, misalnya katakanlah Budiman Sujatmiko seorang demokrat sejati dalam maknanya yang liberal, apa mungkin kemudian pindah ke platform politiknya Pak Prabowo menjadi pendukung Pak Prabowo? Tidak. Hari ini dunia di dalam situasi global yang sedang bergejolak semacam ini, aliran-aliran dunia itu lebih kepada pragmatisme hari ini. Contoh, Trump, kenapa Amerika sebagai the leader of the capitalism kok jadi membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu lebih proteksionis. Dia membuat istilahnya sebagai Make America Great Again, MAGA gitu kan. Padahal seharusnya sebagai leader kapitalisme global harusnya pembela neoliberal dengan free market economy yang sangat terbuka gitu kan. Dengan minimal state, negara itu cukup kecil-kecilan aja pengaruhnya, nggak boleh ada intervensi. Tetapi yang terjadi, Trump itu sangat intervensionis, sangat proteksionis dibanding presiden Amerika sebelumnya. Artinya apa? Yang digunakan oleh Trump itu pragmatisme. Begitupun hari ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dunia sedang bergerak ke arah sana. Tetapi sebagian intelektual di Indonesia yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu profesor-profesor, orang-orang pintar, kau yang menipu rakyat yang tidak nasionalis dan seterusnya. Mungkin ya itu berpegang semata pada apa yang kita kenal dengan ajaran-ajaran liberalisme, individual rights dan seterusnya tanpa melihat realitas hari ini gitu sedang terjadi gejolak. Nah, saya mau melihat bagaimana kita menyikapi ini. Saya kok jadi teringat apa yang kutipan ini ada di kitab Al-Ashbah wan Nadzair kalau tidak salah, yang itu biasa dipaparkan di dalam kegiatan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Kira-kira begini bunyinya. Idza dzaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a doko. Ketika sesuatu itu terlalu sedang terjadi, terlalu longgar, maka cobalah diperketat. Ketika sesuatu sedang diperketat, maka cobalah untuk melonggar. Mudah-mudahan bisa menangkap maksud dari idiom ini. Gitu Kang Charlie. Oke, baik. Kita ke Habibana Aji Jazuli ya. Yang ahli di bidang perkibinan ini saya rasa mampu untuk menangkap sinyal apa yang dimaksudkan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa ya kalau bikin onar, bikin gaduh, mendingan kabur yang ke Yaman aja gitu kan. Dan ini saya rasa perlu diviralkan nih Bib, untuk tagar kabur Yaman aja sebagai bagian refleksi dari hegemoni nasab Pahlawi yang sampai hari ini masih aja ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sudah 3 tahun, 4 tahun kita buktikan secara data, fakta, nggak bisa menolak juga secara DNA, filologi, sejarah, nasab, dan seterusnya, bahwa mereka itu tidak bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini saya rasa dunia perkibinan ini lagi heboh, ya mungkin kalau kabur aja sana ke luar negeri, kabur aja ke negara lain gitu kan, mungkin masih tidak ada luapan kaget ya, tapi menyebut Yaman ini kan pasti identik dengan Pahlawi. Nah ini bagaimana Bib dunia perkibinan sekarang Bib? Monggo silakan Bib Majis. Nih, mohon diperbesar Bib supaya wajah saya itu kelihatan gitu Bib. Subhanallah. Bentar. Jangan Habib Rogi dulu. Aduh, masalah. Bangkon, mantap Bib Majis. Ini kaosnya keren ya. Kaosnya ya. Budak Yaman. Saya bikin Bib antum Bib, kabur Yaman aja Bib, tagar itu, hashtag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat Habibana Charlie, sahabat-sahabat Habibana Sugeng, sahabat-sahabat Habibana Suluk Matan, dan sahabat-sahabat Habibana Rogi ya. Dan sahabat-sahabat saya juga tentunya. Jadi sinyal kuat dari Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi saya ingin menyampaikan 2 poin sebenarnya, Beb. Yang pertama itu, kenapa pilihan diksinya itu adalah Yaman. Tadi sedikit diulas oleh Habibana Sugeng dan juga Habibana Rogi ya. Kalau Habibana Suluk Matan atau Habibana Haikal itu saya tidak menyimaknya secara lengkap. Jadi saya memandangnya dari sudut pandang Al-Quran saja deh. Jadi kenapa pilihan diksinya itu menggunakan redaksi Yaman, tapi tidak menggunakan redaksi Mekah misalkan, Hijaz misalkan ya. Ya padahal bisa dikatakan bahwa negeri yang paling aman saat ini ya memang Indonesia. Dan juga untuk Saudi misalkan yang saat ini apa istilahnya berada pada proksi Amerika ya, entah mengundurkan diri atau belum itu nanti bisa dijelaskan itu oleh Habibana Haikal atau Habibana Rogi itu. Mekah, berbicara Mekah itu kan mendapatkan doa sebenarnya. Telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 126, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan tatkala Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ya, yang di situ ada Ka'bah, sebagai negeri yang aman. Nah, hal ini tentu sesuai dengan fakta, Be. Artinya dengan kondisi peperangan yang dampaknya itu bisa kita rasakan di Indonesia ya. Bahkan harga BBM pun melunjak, meskipun bukan Pertalite dan juga Pertamax ya, tetapi Pertamax Turbo dan Dex ya, Dex Lite atau Pertamina Dex itu harganya kan di atas 20.000 itu ya, 22 atau 23.000 gitu. Nah, artinya apa? Artinya dalam kondisi seperti itu sekalipun yang tentu beberapa pangkalan-pangkalan militer itu ada di negara Arab Saudi, tetapi untuk Yaman saat itu, untuk Mekah maksud saya, saat ini masih bisa masyarakat atau umat Islam di seluruh dunia itu untuk melaksanakan haji atau umroh. Nah, ini setidaknya adalah satu bukti bahwa doa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk Mekah itu bisa kita saksikan sampai hari ini, bahwa negeri ini memang aman. Itu satu ya. Nah, di sisi lain, untuk Yaman, coba teman-teman semuanya ya, baik di YouTube atau di manapun yang menyimak kajian kita pada malam hari ini. Pernahkah teman-teman semuanya itu menemukan redaksi Yaman dalam Al-Quran? Nah, kalaupun ada, itu pun hanya sekilas-sekilas, misalkan saat Allah Ta'ala itu membicarakan tentang kaum Ad, misalkan. Kaum Samud, ataupun kaum-kaum yang terdahulu ya, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi pada faktanya tidak kita temukan keutamaan yang ada di untuk negeri Yaman maksud saya. Dan hal ini bukan berarti saya ingin merendahkan Yaman, bukan. Tapi ini adalah untuk membantah mereka-mereka yang selalu mengeluh-elukan Yaman itu sebagai khususnya Hadramut ya, khususnya Tarim sebagai kota yang dipenuhi oleh malaikat. Bahkan penduduk dari Tarim, penduduk dari Hadramut itu hum asbahu bil malaika. Mereka itu penduduk Tarim, penduduk Hadramut itu lebih mirip dengan malaikat daripada manusia itu. Nah, meskipun banyak komentar dari teman-teman yang memberikan komentar ya. Loh, katanya malaikat kok dekil-dekil. Nah, mereka itu nggak paham.
Mereka nggak paham bahwa yang dimaksudkan di sini adalah batinnya gitu loh. Jadi meskipun zahirnya itu dekil-dekil, hitam-hitam gitu ya, meskipun saya nggak putih juga, tetapi batin mereka itu putih seperti cahaya. Nah, sehingga apa namanya, hal inilah karena tadi dalam redaksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak satu pun membicarakan tentang keutamaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh apa namanya Yaman ya, tanah Yaman atau negeri Yaman, sehingga di sini mungkin nanti poin berikutnya ya. Sehingga kita mau membicarakan keutamaan dari mana. Nah, meskipun dari kalangan kibin itu juga mengangkat sebuah hadis, Beb. Al-hikmatu al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Jadi keimanan itu ya Yaman. Kemudian hikmah itu ya disandarkan kepada Yaman. Nah, meskipun para ulama itu berbeda interpretasi ya untuk hadis ini, bahwa yang dimaksudnya bukan negeri Yaman. Kenapa? Ya karena konteksnya saat itu adalah Rasulullah SAW saat berada di Khaybar kalau nggak salah, atau Tabuk ya, salah satu peperangan lah, yang ternyata apa namanya arah yang dimaksud itu adalah Yaman. Arahnya saja itu, bukan negerinya. Nah, kemudian pada penafsiran yang disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya Imam Nawawi dan seterusnya, itu adalah mengarah kepada suatu kelompok yang kedatangan mereka itu adalah dari Yaman, ya misalkan kelompok dari sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-Ash'ari itu ya, di mana mereka saat menerima dakwah dari Rasulullah itu bercepat-cepat, sehingga wajar ketika Rasulullah itu mengatakan al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah, artinya karena mereka itu bergegas untuk menerima atau beriman kepada Allah, kepada Rasulullah melalui ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya dari redaksi hadis tadi itu, dan hadis itu sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi kemudian untuk pemaknaannya itu nggak seperti pemaknaan atau pemahaman yang dimiliki oleh Gibin. Jadi gini, Beb. Kalau di zaman dulu itu ada satu madhab Zahiriyah yang mungkin sampai saat ini itu masih ada pengikutnya meskipun minoritas ya. Artinya mereka itu memiliki suatu pemahaman tekstual, literal ya, pemahaman literal. Artinya ketika menyebutkan Yaman, ya berarti semuanya dong memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kan? Nggak seperti itu gitu loh. Kita melihat fakta, misalkan banyak golongan-golongan yang pasca kewafatan Rasulullah itu ada yang murtad. Nah, di antaranya ya dari Hadramut gitu ya. Meskipun dalam keterangan Habib itu mengatakan, dari penduduk Hadramut itu nggak ada yang murtad katanya. Itu nggak sesuai dengan data-data sejarah ya. Nah, kemudian ada misalkan daerah Rasulullah, gerakan dari Qaramitoh. Nah, itu pun juga menyebar ke Yaman sekitar tahun 200 akhir ya, 280, 290 Hijriah. Kemudian di Yaman pun ada Abadiyah atau Khawarij ya, di Yaman juga. Nah, tentu di saat fakta-fakta sejarah itu menunjukkan hal seperti ini, apakah berarti Yaman yang mencakup penduduk-penduduknya itu memiliki kemuliaan, keutamaan yang begitu besar dari dengan mencocokologikan dengan redaksi yang ada dalam hadis itu? Kan enggak juga, Beb. Nah, artinya apa? Semua negeri itu sama selain Mekah atau Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, maksud saya. Artinya selain tiga negeri ini, Mekah, Madinah, dan juga Al-Aqsa, itu sama, nggak ada bedanya. Sehingga di saat mereka itu menarasikan bahwa Yaman itu khususnya Tarim, khususnya Hadramut, memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh penduduk lain. Lawang faktanya itu nggak seperti yang mereka gambarkan loh. Nah, artinya tadi dalam sensus ekonomi ya, di mana Yaman itu termasuk salah satu dari negeri yang paling miskin gitu kan. Nah, berarti kalau memang al-hikmatu al-imanu yamaniyah wal hikmatu yamaniyah, harusnya
dari sisi apa perkembangan ekonomi harusnya mereka maju dong, Beb. Bisa jadi mereka itu malah menjadi suatu negara yang perekonomiannya itu paling tinggi harusnya, ya kan? Karena melihat kemuliaan dari negeri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Cuman pada faktanya kan nggak seperti itu, Beb. Nah, ini saya ringkas saja ya. Ini poin pertama. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah motif ya, motif. Tadi sedikit dijelaskan oleh Habibah Noroji bahwa apa namanya atau juga Dr. Sugeng bahwa nggak ada asap kalau nggak ada api, deh. Kecuali tadi di laboratorium ya ada apa tadi istilahnya saya kurang paham itu. Nanti akan ada asap meskipun tanpa api gitu ya. Artinya apa? Tidaklah presiden kita ini menyebutkan satu apa namanya narasi yang menyebutkan tentang Yaman, kecuali di situ ada sebab-sebabnya. Apa itu? Nah, tadi atau kemarin saya sedikit mengulasnya yaitu tentang nasionalisme. Dan itu pun juga dalam potongan video yang saya simak itu pun juga ada gitu kan, yang memang presiden kita itu sedang apa menyindir atau memberikan kode keras ya untuk mereka-mereka yang jiwa nasionalisme mereka itu dipertanyakan. Nah, karena memang di tahun-tahun sebelumnya atau satu dekade sebelumnya ya, satu dekade terakhir, itu kita mendapati banyak apa namanya mengadakan hall-hall kota itu misalkan ya. Kemudian hall-hall kota yang kemudian di atas namakan Habib. Nah, kemudian juga peci nasional seperti yang dipakai oleh Habibana Charlie dan juga Habibana Rogi ya. Kalau Habibana Haikal nggak masuk. Peci nasional yang warna hitam ini bukan Islami, Beb. Bukan Islami. Peci hitam itu bukan Islami, Beb. Nggak Islami. Ya. Kalau peci Habibana Haikal itu ingin diklaim juga itu bahwa itu adalah peci Habib gitu. Padahal itu ya peci Malaysia gitu hasilnya kan. Peci hibrid itu. Atau juga saat apa namanya saya memakai belangkon berarti saya adalah dukun ya nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini kan apa kekayaan apa namanya tradisi dan budaya kita, tradisi Nusantara, budaya Nusantara. Nah, mereka artinya masih banyak contoh yang lain lagi. Misalkan yang warna biru. Warna biru mana tuh? Yang saya pakai itu ya. Yang biasa saya pakai menggunakan peci biru itu deh. Nah, ini nih. Ini kan khas peci biru ini. Nah, biru hitam nih ya. Ini kan peci yang khas dimiliki oleh suku Baduy deh. Di pedalaman Banten. Nah, ini artinya apa? Artinya di saat saya itu memakai ini ya, peci biru. Nah, setidaknya ini adalah identitas bahwa apa saya ini mencintai tradisi-tradisi Nusantara yang diantaranya itu adalah tradisi yang dimiliki oleh suku Baduy. Misalkan juga seperti ini nih. Ini kain Kalimantan, kain Dayak ini, Beb. Nah, ini kain Dayak ini dari Kalimantan. Ini kan tradisi Nusantara, Beb. Nah, artinya apa? Artinya di saat apa kita mendapati narasi-narasi yang disampaikan baik itu oleh Habibnya atau oleh Kibinya, mereka itu sengaja menjauhkan orang-orang Nusantara itu dari apa namanya tradisi-tradisi Nusantara yang saya pakai seperti ini. Nah, lalu digantikan dengan apa? Digantikan dengan jubah putih, kemudian di udeng putih, kemudian apa? Surban gitu kan, kemudian tongkat. Nah, dan seterusnya seolah-olah yang apa kita pakai ini atau kita budayakan, kita lestarikan itu bukanlah bagian dari Islam. Padahal ya mulai kapan Islam itu apa namanya memiliki identitas pakaian gitu. Artinya saat saya memakai udeng berarti saya adalah orang Islam. Kan begitu, Be. Karena dalam ajaran Islam sendiri itu hanya memerintahkan kita untuk menutup aurat. Jadi terserah mau pakai baju warna apa, mau hijau, mau belang, mau putih, mau merah, mau coklat, mau biru dan seterusnya. Itu bebas. Itu kan soal selera gitu ya. Nah, tetapi apa namanya saya dalam hal ini tidak untuk menyudutkan apa pakaian manapun ya. Artinya misalkan Habibana Charlie itu ingin memakai udeng warnanya putih dan segede ban kontainer misalkan. Ya silakan saja karena kalau itu adalah
hal yang apa namanya beliau sukai gitu ya, atau menggunakan sorban yang segede satu kamar misalkan, ya silahkan saja, atau memakai jubah atau memakai tongkat silahkan saja. Nah tetapi satu catatannya, Beb, saat Habibana Charlie itu menyukai udeng warna putih seperti ban tronton, tetapi Habibana Charlie itu menyudutkan apa pakaian atau peninggalan tradisi dari leluhur-leluhur kita, bangsa Indonesia. Nah, berarti saya mempertanyakan nasionalisme yang dimiliki oleh Habibana Charlie. Jangan-jangan Habibana Charlie itu adalah apa namanya keturunan imigran gitu loh, yang apa selalu mengeluh-elukan daerah atau tanah airnya gitu. Kalau tanah air saya kan Indonesia gitu, tanah air kita kan Indonesia. Kalau tanah air Habibana Charlie mungkin Tarim, itu loh, Beb. Nah, sehingga dari apa yang saya sampaikan dalam poin kedua ini, bahwa dengan adanya hal-hal tadi, kemudian apa namanya menyudutkan tradisi-tradisi di Nusantara, mulai dari sampurasun menjadi diplesetkan menjadi campur racun, kemudian apa peci hitam, kemudian apa namanya ikat seperti ini dikatakan sebagai belangkon dukun gitu, dan seterusnya itu saya rasa adalah hal-hal yang memang apa menghilangkan identitas atau menghilangkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk digantikan sebagai apa? Untuk digantikan sebagai tradisi tarim. Sehingga wajar ketika ada narasi-narasi yang disampaikan itu, Jawa bintu tarim, nah itu memang tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar narasi, tetapi itu memang diupayakan keberhasilannya di Nusantara untuk apa? Untuk penjajahan mental dan spiritual bangsa Indonesia. Mungkin itu dulu, Beb. Oke. Panjangan kayaknya. Ana mau nanya, Beb, itu kan ketika antum lagi CS sama Habib dulu ya, lagi CS sama Habib, berguru sama Habib. Pernah lihat nggak Habib itu menggunakan apa nih? Apa songkok ini? Ini songkok ya namanya? Pernah nggak? Atau mungkin cara apa menggunakan baju kebangsaan, baju tradisi pribumi, tradisi Nusantara? Pernah nggak, Bib? Saya belum pernah lihat dulu, Bib. Jadi menggunakan songkok nasional atau menggunakan batik misalkan ya, saya tidak pernah. Jadi kepengalaman saya ini saat saya pesantren di pondoknya Habib, nggak perlulah saya sebut ininya ya, mereknya ya. Jadi selama 4 tahun saya itu di pondoknya Habib itu, seingat saya itu belum pernah itu misalkan 17 Agustus upacara itu, Beb. Padahal santrinya itu ribuan upacara ya. Itu seingat saya nggak pernah itu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita itu apa namanya menggunakan apa namanya baju batik gitu misalkan, itu juga belum ada, nggak ada. Nah, baru misalkan setelah apa politik nasional ini berjalan, nah baru mulai ada tuh apa upacara-upacara, meskipun upacaranya itu ada dalam ruangan gitu kan, kemudian benderanya itu diginiin aja gitu kan. Jadi memang ini deh sepengalaman saya ya, saat saya itu pesantren di pondoknya Habib itu sangat minim sekali penanaman terhadap nilai-nilai nasionalisme, Beb. Artinya kita misalkan diingatkan dengan sejarah proklamasi, bagaimana para pahlawan, para pejuang-pejuang di masa lalu, bagaimana mereka memperjuangkan bangsa, memperjuangkan tanah airnya, terus bagaimana kita menghormati para pejuang, bagaimana kita itu mempertahankan tanah air kita. Nah itu sangat-sangat minim saya dapati dalam atau di pondoknya Habib gitu deh. Nah itu pengalaman saya, apalagi untuk di Yaman gitu ya, untuk di Indonesia aja seperti itu, apalagi di Yaman, maksudnya saat saya itu berada kuliah di Yaman ya. Nah, ya. Berarti kan nasionalisme dadakan berarti ya. Gimana, sekarang ini berarti nasionalisme dadakan itu ya. Oh iya. Iya, Beb. Jadi kan saat ini ini pengalamannya. Saat saya itu pulang dari Yaman. Nah, itu saya nggak ngerti itu dengan nasionalisme itu apa gitu loh, Beb. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air, itu tuh nggak ngerti, Beb.
maksudnya gimana? Itu loh, itu tuh nggak paham. Tetapi karena saya itu saat saya pulang, kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman NU gitu ya, di Banten, sehingga saya sedikit demi sedikit saya pelajari, oh gitu, mendalami bagaimana kesejarahan, mendalami bagaimana perjuangan para ulama, perjuangan para pejuang-pejuang di masa lalu. Nah itu saya baru berkenalan dengan itu semua, dengan nilai-nilai nasionalisme itu setelah saya itu pulang dari Yaman deh. Jadi sebelum itu saya sama sekali nggak ngerti itu dengan nasionalisme. Jadi yang istilahnya yang ditekankan itu adalah bukan cinta tarim ya, bukan cinta tarim. Tapi ya hanya hukum gitu loh, Beb. Jadi hukum fikih, bagaimana pelaksanaan syariat. Bahkan saya ini pun setidak-tidaknya dulu itu menjadi simpatisan dari gerakan FPI yang ingin menegakkan NKRI bersyariah gitu loh, Be. Dulu, Be. Tapi Anda sudah tobat ya, Ani. Karena saya masuk di NU dari tahun 2000 berapa secara struktural ya, dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Itu tuh dulu, Be. Sekarang sudah enggak ya. Motor sekarang gitu ya. Kan ya nih. Oke, kita diskusi untuk terakhir ya. Ini untuk semua lah, nanti tinggal di closing statement lah untuk pertemuan malam hari ini gitu ya. Tadi Pak Dokter juga undur diri lebih cepat di awal ya, karena ada keperluan. Ya. Jadi gini, pernyataan Presiden Prabowo itu sebenarnya saling menjawab dengan pernyataannya sebelumnya yang dilontarkan oleh Caimin. Ketika Presiden Prabowo menyebut kabur aja ke Yaman dengan spesifik Yaman lah, artinya kan ini bahasanya kan kalau kita bedah narasinya kan dari yang bikin gaduh, kemudian dihubung dengan aktor koruptor, kemudian ya menyebut Yaman. Artinya ini adalah sebuah pernyataan yang saling menjawab dengan pernyataan Caimin bahwa Prabowo itu sudah nggak percaya lagi dengan Ba'alawi. Kenapa Nusron masih ke Habib gitu ya? Itu juga tadi pernah sampaikan oleh Gus Haikal tadi. Dan nah artinya itu saling menjawab sebenarnya. Nah di sisi lain ketika orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Prabowo sudah menyatakan hal itu, ini kan publik sudah memegang kuncinya. Artinya Pak Prabowo sudah tidak percaya dengan Habib. Kemudian dikaitkan narasi yang kemarin itu dengan kabur ke Yaman. Dan sekarang yang mau kita bahas adalah kok Ba'alawi masih nggak tahu diri dan nggak tahu malu, masih ngaku-ngaku cucu Nabi. Bahkan pernyataan Habib sebelumnya lah, ini nggak perlu dibahas sebelumnya gitu ya. Masih menyebut bahwa ada backingan lah, ada pegal nasab itu backingan lah, segala macam lah. Gitu kan. Artinya mempertahankan narasi cucu Nabi gitu loh. Kok nggak tahu malu dan kok nggak tahu diri. Nah ini seperti apa? Kita mulai dari Gus Haikal. Monggo Gus, silakan sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Ya itu nggak mudah memang lepas dari doktrin itu karena mereka merasa itu benar gitu kan. Tapi di dalam diskursus nasab yang sudah berjalan 4 tahun ini kita juga sudah mulai bisa membaca bahwa beberapa ya bukan semuanya ya beberapa dari kalangan mereka juga sudah mulai meragukan nasab mereka sendiri bahwa mereka bukan cucu Nabi, bahkan sudah tidak ada sebagian yang sudah tidak percaya tentunya ketika tes DNA sendiri secara pribadi, secara mandiri kemudian terbukti mereka bukan cucu Nabi lewat DNA itu kan. Sebenarnya kan kalau kembali kepada metode ilmiah, kembali kepada ilmuwan itu selesai sebenarnya. Ini kan yang jadi masalah mereka narasinya itu doktrin gitu. Doktrin tanpa landasan ilmiah sama sekali gitu. Nah, ini kan faktor yang sama sekali tidak objektif yang selalu dinarasikan terus dengan dasar-dasar yang dibikin-bikin sendiri lewat surah wal istifado, lewat isma yang itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang isma dan sebagainya, atau isma-nya juga ternyata bodong, misalnya 9 Hijriah baru ada narasi tentang nasab mereka itu.
oleh Alexander itu, artinya sebelum itu 5 abad itu kan nggak ada sama sekali. Tahu-tahu politisme itu kan suatu apa namanya hal yang menggelikan gitu kan. Nah, ini otomatis juga sebenarnya ketika Presiden Prabowo ketika menyindir para orang-orang pandai, profesor atau para orang-orang yang kecerdasan dan sebagainya untuk bisa kepandaiannya, keilmuannya untuk diarahkan kepada kepada kepentingan negara, kepentingan nasionalis, bukan kepentingan asing kan gitu, dan tidak mendukung terhadap kepentingan asing, tidak mendukung terhadap modal-modal atau kekayaan Indonesia yang kemudian dibawa keluar dari Indonesia. Itu juga menegaskan bahwa sebenarnya juga sindiran Prabowo itu juga kepada ulama. Ulama itu kan orang yang pandai, orang yang alim, artinya sindiran Yaman itu juga sebenarnya sentilan juga pada ulama-ulama kita, bahwa ulama-ulama kita juga harus lepas dari doktrin itu, harus kembali pada keilmuan, harus kembali kepada sesuatu yang dikaji sesuai dengan data dan fakta, tidak hanya sekedar diterima sebagai sebuah kabar tanpa verifikasi, bahkan hanya dengan model keyakinan saja. Narasinya begitu memengaruhi orang banyak, begitu menjadikan kepalsuan yang main bermunculan dari narasi nasab ini, yang kemudian arahnya itu ke arah polarisasi yang terjadi di masyarakat secara terus-menerus, karena akan selalu ada jarak, akan selalu ada gap ketika orang itu datang ke sebuah rumah, ya, bisa dikatakan ini Indonesia itu rumah besar, tapi ketika dia tidak sadar bahwa bahkan dengan sadar mengklaim apapun yang ada di rumah itu, oh meja ini milik saya, oh ini rumah ini milik saya, oh ini genteng milik saya, oh ini perabotan milik saya, itu kan tamu yang tidak menghormati tuan rumah artinya kan gitu. Dan itu narasi-narasi di bawah itu kan bahwa ketika dengan modal nasab Rasulullah divalidasi sendiri, diyakinkan sendiri sehingga menipu orang banyak, kemudian orang yang lain itu meyakini itu apapun yang dimaui oleh Balawi lewat narasi nasabnya itu pribumi itu memberikan semuanya. Jadi kita banyak podcast yang gak dawirnya mereka itu kan sampai miliaran dan sebagainya gitu. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya pembodohan yang terus-menerus dilakukan gitu. Dan kalau selama mereka Balawi atau orang-orang Yaman pada umumnya tidak autokritik, tidak mengoreksi bahwa ini ada sesuatu yang salah dari doktrin nasab, dari khurafatnya, tidak ada koreksi, tidak ada autokritik dari mereka, ya akan selamanya akan ada polarisasi dan arahnya pastinya nasionalisme itu lebih rendah daripada nasab kan gitu. Yang jadi ditinggung oleh Dr. Sugeng itu ketika nasab ini yang diklaim sebagai nasab yang suci, orang tidak bisa salah, tidak bisa dikritik, bahkan semua ketuaan Balawi diklaim sebagai wali-wali, siapa yang bisa mengkritik seorang wali-wali ini kan gitu. Kalau kemudian ulama-ulama kita diam, doktrin-doktrin mereka dengan ajaran-ajaran mereka, dan ini saya sangat apresiasi sekali bahwa ini Yaman ini ternyata direspon oleh pemimpin negara, artinya ada ini sebuah bentuk daripada tanggung jawab beliau sebagai kepala negara bahwa ini ada sesuatu yang di dalam rakyatnya, di masyarakat tumbuh dan berkembang narasi-narasi yang tidak benar tentang negara ini, baik dari sejarah, baik dari segala macam lah yang sering kita ungkap itu, ajaran-ajaran segala macam. Ini harusnya ketika Presiden Prabowo sudah mulai menyentil ini seharusnya sudah menjadi koreksi yang bahan korektif yang luar biasa lah bagi mereka. Harusnya mereka mau memperbaiki diri, mau membaur, minimal mau membubarkan Robito Alawiyah tanpa nunggu dibubarkan kan gitu. Karena ujung daripada klaim-klaim kepalsuan nasab ini ya organisasi yang melanggengkan itu. Karena selama stempel itu terus distempelkan kepada keluarga-keluarga yang diklaim keluarga Nabi, cucu Nabi dan sebagainya segala macam. Mereka sejak kecil sudah mendidik mereka punya sisi arogansi pada anak turun mereka. Karena ketika itu keluar dari
lingkungan mereka akan terus merasa bahwa mereka lebih tinggi dari pribumi ini, bahkan ya, di dalam narasi kita mereka seperti binatang dan sebagainya, bahwa tanah ini tanah terkutuk dan sebagainya, tapi mereka makan minum di sini dan terus menarasikan bahwa Yaman itu indah, Yaman itu surga, kan begitu. Otomatis narasi-narasi ini Prabowo pun mendengar kan gitu, ya sudah kembali aja ke Yaman gitu kalau merasa itu lebih indah gitu kan, lebih makmur, lebih dan sebagainya itu. Nah, tentunya orang-orang yang di lingkaran Presiden Prabowo yang masih sepakat dengan narasi Yaman ini, sepakat dengan narasi Pahlawi ini, ya kita bisa lihat seperti Nusron Wahid itu. Saya harap juga Prabowo juga tidak pakai itu kalau dia masih seperti itu ya. Maksudnya lebih baik direshuffle aja, karena memang itu ujungnya kontraproduktif terhadap nasionalisme. Karena ketika orang sudah menyanjung nasab, apa-apa nasab yang harusnya dia rapat, misalnya rapat presidenan kementerian yang membahas program kerjanya, malah tinggal bahkan ngeklaim bahwa Presiden Prabowo sangat menghormati Mbak Afif ini karena ini tadi rapat aja sampai ditinggalkan untuk kepentingan hal ini gitu, dibanding dan sebagainya. Narasi ini kan secara kenegaraan menggelikan sekali bagi seorang negarawan, sebagai seorang yang punya kapasitas sebagai menteri kan gitu. Justru harusnya ya dia lebih mementingkan bagaimana urusan masyarakat, urusan yang lebih besar, bukan urusan nasab gitu. Nah, ini yang menunjukkan contoh bahwa ketika orang sudah mempercayai nasab ini, ya sudah, nasionalisme ada di bawah untuk nasab ini, sangat bahaya sekali. Itu masalah tingkatnya menteri, yang itu notabene sebenarnya dia juga punya pendidikan nasionalisme, punya kaderisasi melalui lewat Ansor, pernah menjadi ketua Ansor dan sebagainya, menjadi tokoh politik. Artinya dia secara teoris, secara pengetahuan tahu tentang nasionalisme seperti apa, tapi ternyata pada prakteknya kapasitas menteri tidak bisa dalam praktek tidak bisa, nasionalisme masih dipertanyakan, apalagi di bawah menteri-menteri. Kalau sudah dengan Pahlawi sudah tidak ada ini negara Indonesia ini, karena kecintaan yang membabi buta ya otomatis apapun yang dikeluarkan atas nama cucu Nabi, meskipun nanti akan melawan negara, akan mereka lakukan. Nah, ini yang mengkhawatirkan kan di sini. Mobilisasi yang kemarin misalnya demo berjilid-jilid 212 itu kan atas nama cucu Nabi dan segala macam. Kalau misalnya Rizik Syihab orang biasa tidak pernah ngomong dia cucu Nabi, itu tidak pernah ada juga orang mau digiring segala macam, karena kemampuan atau narasi nasab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini lebih cenderung kontraproduktif terhadap jalannya negara ini. Ya tentunya patut diperingatkan. Ini sebuah peringatan sebenarnya. Yaman, Pahlawi segala macam. Beserta tokoh-tokoh Yaman yang terafiliasi terhadap doktrin nasab ini. Ya kita tahu sendiri lah, dalam politik identitas itu yang paling menonjol ya Anies Baswedan, dan yang lain-lain masih ketua buruh dan sebagainya tadi juga patut ini juga artinya kita juga mewaspadai gerakan mereka. Ya mereka patut waspada dengan peringatan Prabowo ini. Harusnya dari titik ini ada perbaikan di sisi mereka, minimal mereka tidak usah menarasikan nasab lagi, sudah ada di negara Indonesia, melebur dengan rakyat Indonesia. Artinya narasi Yaman itu sudah tidak keluar lagi setelah ini kan gitu. Bahkan kalau perlu ya itu tadi kultur budaya bangsa sudah mulai mereka melebur, mau pakai sarung lah, mau pakai batik lah, mau pakai ini punya kita lah. Ini aja dikasih orang, Beb. Kasih orang nggak dipakai, kasihan yang ngasih. Oh, bukan dikasih Habib ya? Bukan Kibin, bukan. Memang yang ngasih tinggalnya di Malaysia, Beb. Dikirimnya. Jadi ya, mulai membaur lah dengan pribumi, artinya tidak ada jarak. Selama masih membawa narasi nasab ini merasa lebih mulia, pastinya akan ada jarak. Jadi
Robdo Alawiyah perlu mengkoreksi dan perlu legowo lah dengan diskusi nasab ini. Selama mereka masih berdiri, masih menarasikan seperti itu, ya relasi-relasi ini polarisasi yang kemudian muncul dari narasi itu akan terus ada dan akan terus dikritisi terus. Dan bahkan ini saya dengar juga Lutfi bin Yahya Lutfi itu bergerak juga terus masih di Batang, Jawa Tengah, bentuk Jamaah Aswaja segala macam. Ini kan narasi nasab juga sebenarnya ini. Kekuatan putus nasab ini lewat Toreko ini. Ini berat karena beliau itu orang yang penuh polemik kan gitu. Tapi banyak yang tidak tahu gitu loh. Orang yang punya concern terhadap isu-isu Balawi ini kan banyak yang berkutat di sosial media. Artinya di luar sana pergerakan mereka masih bebas gitu. Dan ini bagi pemerintah juga, misalnya ketika FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, ya saya pikir tokoh-tokohnya juga harusnya juga dilarang untuk bisa bebas beneran di panggung-panggung. Karena percuma kalau organisasi dibubarkan, kemudian ganti nama, kemudian mereka masih isinya masih orang-orang sama dan narasi sama, ya otomatis gerakan mereka untuk semakin mendakwahkan doktrinnya ya tidak ada hambatan. Walaupun tentunya dengan langkah-langkah pemerintah, sentilan pemerintah ini ya, ini menjadi sebuah tentunya energi bagi para pejuang kebenaran mengenai yang keilmiahan begitu. Kita membela Kiai Imad itu bukan membela Kiai Imad Ansri, kita membela keilmuan. Kalau apa yang misalnya kemudian di masa yang datang Kiai Imad melontarkan sesuatu yang salah, ya pasti akan kita kritik juga. Dosanya salah, ya dikritik juga. Kita salah, ya dikritik juga. Itu masalah keilmuan aja, kebenaran aja, yang objektif gitu. Ada di mana ya kita ke sana gitu. PWI salah, ya kita kritik juga, bukan masalah apa-apa. Ya ini masalah kebenaran yang kita pengen junjung gitu. Kita satu frame itu ya karena satu frame di wilayah keilmuan, bukan yang lain-lain gitu. Kalau narasinya kemudian tidak bisa diterima oleh akal sehat, bahkan dengan ilmuwan, hanya doktrin, hanya khurafat, dan cenderung justru itu sisi dari ketauhidan keagamaan kita itu cenderung disesatkan. Ya ngapain kita ikuti kan gitu. Sudah jelas-jelas misalnya hol itu kan sesuatu yang diholi, banyak orang nggak tahu tokoh yang diholi itu narasi manakibnya seperti apa, biografinya seperti apa. Bertahun-tahun santri Indonesia ngeholi Ali Al-Habsyi, pengarang Sikuturor, tapi ternyata doktrinnya Ali Al-Habsyi kecenderungannya Syiah Ismailiyah, suka mencaci maki sahabat. Apakah tokoh seperti ini mau diholi kan gitu? Bagi ahli sunnah wal jamaah itu kan suatu penghinaan yang luar biasa ketika mencaci maki sahabat gitu. Nah ini kan santri-santri ini kan lahan empuk bagi mereka, santri-santri yang minim literasi, yang hanya dengan narasi-narasi kecintaan terhadap Nabi itu bisa langsung dibelokkan ke kultus nasab, kemudian sisi nasionalisme juga ikut hilang ketika itu kepercayaan nasab itu diutamakan. Nah ini semoga menjadi koreksi kita bersama ya, tidak hanya mungkin Yaman, artinya yang bersinggungan dengan Yaman, bagi gerakan-gerakan yang kontraproduktif terhadap nasionalisme, terhadap kebangsaan, yang lain-lain juga saya pikir itu juga patut juga untuk koreksi, karena itu juga narasi ini tentunya luas karena menyangkut seorang kepala negara yang menyampaikan gitu. Artinya ini dampaknya baik nasional maupun internasional itu akan berdampak gitu. Ya semoga menjadi sesuatu yang positif bagi bangsa kita. Gitu. Oke, sekarang Gus Laki ya untuk Waalaikumsalam. Gus Laki untuk menanggapi dan sekaligus komentar dari Gus Laki. Suara Gus. Ya, sebagai analisis penutup, menarik sekali semua yang disampaikan tadi oleh Gus Haikal, kemudian yang terakhir Habibana Aziz tadi, sebelum nanti juga memberikan closing.
kalau kita runutkan sebetulnya ini momentumnya dekat sekali dengan pelantikan Pak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjadi Kepala KSP, Staf Presiden. Artinya dia yang punya kunci keluar masuk istana. Siapa yang bisa ketemu dengan Pak Prabowo, kira-kira begitu. Dan kalau kita ingat, beberapa waktu yang lalu itu Kabaib dan para Kibiners itu pernah bersombong diri karena konon Rizik Syihab diundang kemudian mewakilkan menantunya. Kemudian sambil mengejek, mana itu Ki Imad kok tidak diundang, gitu kan? Ya, betul. Nah, pada akhirnya Gusti Allah menjawab itu Oh, betul dengan ya. pidatonya Pak Prabowo, kesombongan itu. Saya bukan dalam arti saya fatalis ya, tetapi sebagai muslim kita percaya Gusti Allah lah yang mengatur semua ini. Kita ini manusia ya syariatnya aja lah. Kira-kira begitu kan? Pak Prabowo mengucapkan itu seolah membungkam, meruntuhkan, menghancurkan kesombongan yang sudah diucapkan oleh para Habib itu karena merasa diundang oleh Pak Prabowo waktu itu. Waktu itu melalui siapa? Mungkin Pak Nusron mungkin yang undang ya. Kemudian merasa menyombongkan diri karena mana itu katanya dari Kiai Imad tidak diundang dan lain-lain. Sementara itu dengan dilantiknya Pak Dudung, kendati saya tidak tahu persis seberapa identical hubungan Pak Dudung misalnya dengan katakanlah Kiai Imad ataupun PWILS. Tetapi yang identical dan Pak Dudung ketika menjabat ialah beliau sangat resisten, bahkan sangat keras terhadap gerakannya FPI yang dipimpin oleh Rizik Syihab, Bahar Sumet, dan Habib-Habib Ba'alawi yang lain yang keras-keras itu. Ya. Jadi ya makanya tadi di-mention juga oleh Habib Bana Aziz ya, dan saya yakin beliau sangat malu itu bahwa pernah jadi FPI. Nah, kemudian bahwa hari ini dibungkam itu kesombongan itu ya oleh pidatonya Pak Prabowo. Hakikatnya adalah Allah yang membungkamnya, bukan Pak Prabowonya. Hakikatnya Gusti Allah yang membungkam. Kamu itu jangan sombong, gitu kan? Dimanapun berada, apalagi sebagai seorang Muslim, mau hidup di Indonesia, di tanah airmu, kayak di Hadramaut sana sebagai kamu diaspora, dimanapun lah. Pada akhirnya terjawab seperti itu ya. Itu analisis saya yang di bagian kedua ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi semacam tuduhan, saya mendengar dan itu disampaikan Kang Charlie tadi, misalnya apologi ataupun pidatonya Rizik yang mengatakan rasis segala macam, atau para propagandisnya kaum Ba'alawi, si historian palsu mengatakan rasis dan lain-lain. Kalian ngomong apa sih gitu? Kalian tuh ngomong apa gitu? Dasarnya apa? Kalaupun mau dibilang ilmiah, dari mana teorinya? Begini. Oke, kalau kalian merasa kalimat imigran misalnya itu sudah pejoratif, maka saya ucap ulang lagi, istilahnya hari ini adalah diaspora. Ya, diaspora Hadramaut, dan itu secara verbatim sudah banyak karya yang menulis itu gitu kan. Diaspora Hadramaut, bukunya pernah saya bedah juga di kanal saya. Atau Habib Bana Aziz juga pernah membedah misalnya bukunya siapa itu, Van der Meulen atau LWC Vandenberg yang koloni Arab di Indonesia itu ya. Nah, misalnya itu istilah koloni Arab sekalipun mau Anda kasih pejoratif, mau kasih konotasi negatif misalnya, untuk membenarkan bahwa pembahasan kita itu adalah rasis atau segala macam. Tidak. Justru itu istilah-istilah yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial untuk memahami satu fenomena tertentu. Apa itu diaspora? Di dalam konteks studi soal diaspora itu, kalau baca buku yang dari Ulrich Freitag yang saya bedah itu, konteksnya adalah
bagaimana diaspora yang ada itu dipahami, apa yang jadi sebab diasporanya, kemudian tujuannya apa, tujuannya ke negara mana, bagaimana mereka hidup di host society atau di negara inang atau di komunitas inang yang mereka hidupi. Kalau Hadramaut rata-rata itu di Semenanjung atau di kota-kota negara-negara di sekitaran Samudra Hindia. Atau kalau misalnya China, kalau China hampir ke seluruh dunia ini sudah dimasuki. Baru-baru ini diasporanya ke Afrika misalnya. Atau bahkan diaspora Yahudi Ashkenazi yang kemudian menganeksasi Palestina. Nah, dalam konteks itulah harus dipahami. So, in conclusion, pertama bahwa jadikanlah pidato Pak Prabowo itu pelajaran bahwa wahai Habib, wahai Kibin, you jangan bersombong dengan alasan apapun. Dan yang kedua, belajarlah, jangan merasa pintar. Itu aja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terakhir dengarkan nasihat dan closing statement dari pakar khurafat kita ya. Karena cuma satu-satunya di polemik nasab pakar khurafat gitu ya, yang memahami tentang ilmu khurafat. Karena dari pihak Balawi nggak ada pakar khurafat, nggak ada yang mau ngebahas khurafat. Makanya nggak ada ahli pakar gitu kan. Silakan Gus. Ya. Siap, saya simpel saja sih ya. Jadi dari yang disampaikan oleh Habibana Haikal, Habibana Rogi, Habibana Charlie, dan Habibana Sugeng ya, itu mengingatkan saya kepada satu statement yang atau satu ideologi lah yang dimiliki oleh Habibana Soros, bahwa di negara manapun di saat masyarakatnya itu kuat nasionalismenya, maka usaha dari Habibana Soros itu adalah menghancurkan nasionalisme pada masyarakat di negara tersebut. Nah, sehingga diduga ini mereka-mereka yang selalu berupaya untuk menghilangkan, menghancurkan, melebur dan menumpas nasionalisme dari bangsa Indonesia, itu dugaan saya mereka itu adalah kaki tangan dari Habib Soros. Nah, sehingga makanya ada hal-hal di tempat-tempat itu, hal-hal di kota-kota yang mengatasnamakan Habib. Itu mungkin saja bisa jadi itu adalah pengaplikasian dari ideologi Habibana Soros. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Dep. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, intinya tadi yang juga yang disampaikan Gus Rogi, Gus Haikal, Gus Ajis dan Gus Sugeng itu kan bukan cocok logi ya, apalagi yang terakhir disampaikan oleh Gus Rogi itu bukan cocok logi, tapi itu sebuah analisis yang memang berbasis fakta. Juga yang disampaikan bahwa kalau ada propaganda, ya buktikan saja lah, termasuk yang statement yang disampaikan oleh Habib Hanif Alatas pun juga tentang bekal nasab itu punya backingan, ya silakan dibuktikan gitu loh, kata backing siapa, sumber datanya apa, kemudian bagaimana mekanismenya, polanya gimana gitu kan. Nah, wong kita nggak ada backingan kok, kita nggak ada yang membayar kok. Kita modal mic sendiri, modal laptop sendiri, modal kuota sendiri gitu kan. Bahkan jaringannya nggak jelas, kadang mati, kadang hidup, kadang berantakan, kadang hilang-hilangan, kadang suaranya nggak jelas. Ya masa kalau ada propaganda ataupun ada backing atau ada yang bayar itu, ya masa sih ada trouble yang ini sering loh, ini sering banget. Kalau ketika kita live juga sering trouble tuh sering. Apalagi kalau duet dengan Gus Ajis pasti itu sering banget tuh, ya kan, gangguan langit tuh, gangguan pagi ilmu kodam gitu ya. Jadi artinya kalau memang Balawi ingin menarasikan kita protes kayak ada backingan, ya bekal nasab ada backingan, kita propaganda, ya monggo buktikan dengan data. Jadi jangan sampai hanya sebatas narasi atau omon-omon yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta dan data. Ya, fakta dan data itu penting, ya. Bagaimana sumber-sumber terkait, bagaimana bisa membuktikan dengan adanya indikasi-indikasi itu. Selama itu nggak ada data, ya hanya sebuah retorika saja.
Baik, terima kasih Gus Rocky, Gus Haika, dan Habibah Najib Jasud dan Dr. Sugeng yang sudah menemani kita pada malam ini. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.